Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi amallah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih perkenankan kita dapat hadir ke majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan berkah kita hadir ke majelis, dosa kita diampunkan Allah Ta'ala, kesalahan kita dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal diangkat derajatnya, yang masih ada disehatkan badannya. Dan mudah-mudahan saudara kita, istri kita, anak cucu kita yang belum mendapat hidayah dicurahkan hidayah taufik hidayah hingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan salawat hidup kita mendapatkan jaminan syafaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kajian malam hari ini, masuk pada halaman 39, sunnah yang ke-400. Profesor. Belum tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala yang ke-400. Al-hudur wal khusyu'u fi sholati. 401. Ad-dukhulu fi sholati binasyatin. Yang ke-402. Ad-dukhulu fiha bi faraghi qalbin. At-ta'adda awalul waqti. An-ta'adda jama'atin. Al-hirsu 'alal jama'atil kasirati. At-ta'adda fil masjidi. Al-hirsu 'alal masjidi afdalu. Al-hirsu 'ala sholati khalfal imamil afdalu. Al-hirsu 'alal idraki tahrimul imami. Ayyatiya ilal masjidi qablal adhani. Ayyujaddidul wudu'a likulli sholatin. Ayyusolliya ratibatul qabliyati. Ratibatul qabliyati. Al-intizar as-salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kita masuk pembahasan sunnah yang ke-400 dari kitab Syariah fil madzhab Imam Syafi'i. Sunnah yang berikutnya dalam salat yaitu al-hudur wal khusyu' fi sholati. Di antara sunnah pengerjaan salat adalah menghadirkan Allah, khusyuk dalam gerakan di dalam salat. Jamaah hadirin, salat itu memiliki dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama bentuk zahir, bentuk yang kedua bentuk batin. Maka tidak akan bisa kita mendapatkan kesempurnaan sholat selain mesti kita membangun kedua bangunan bentukan itu, zahir batin.
Adapun zahirnya sholat, sebagaimana telah kita ketahui, seperti al-qiyam, berdiri, membaca surat Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Ini bentukan zahir. Adapun bentukan batin, nah, bentukan batin semisal apa? Semisal khusyuk. Ya. Apa khusyuk? Sakinah, tenangnya anggota badan kita. Jangan pakai gerak-gerak, Bu. Ya. Mencong kanan, mencong kiri, kepala geleng-geleng, gede-gede gitu. Ya, atau kakinya sering senjang gitu, naik turun gitu. Ini menunjukkan tidak adanya khusyuk dalam sholatnya. Kemudian hadirnya Allah, ya, dari mulai takbir menghadirkan Allah, di hatinya terwujudkan Allah itu maha besar gitu. Ya, apalagi termasuk ya memahami makna bacaan sholat. Nah, kalau ini kan agak susah karena ada ilmunya lagi, ya, mempelajari bahasa Arab. Tapi itu penunjang untuk mendapatnya khusyuk sholat. Tentu berbeda orang yang sholat ngerti makna sama yang tidak ngerti makna. Ya, seperti apa lagi tadabbur, merenungi bacaan-bacaan ayat. Ini juga butuh alat, butuh ilmu tambahan seperti mengerti ilmu bahasa. Jadi pembahasan al-hudur khusyuk fi shalah ini tidak umum pembahasannya. Meskipun dia sunnah, namun tidak umum. Ya, pembahasan agak sedikit ke dalam. Ada tambahan-tambahan untuk bisa mendapatkan nilai khusyuk dalam ibadah gitu ya. Juga khusyuk bukan seperti orang yang menundukkan kepala atau saking khusyuknya dia membubuhkan badannya. Bisa nggak satu sholatnya, sedangkan padahal dia mampu meluruskan badannya, tapi saking pengen mendapatkan khusyuk dia sholat. Maka dahulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang lagi sholat. Sayyidina Umar melihat, ya sahabat raqabah, ya sahabat raqabah, kayak yang punya leher, irfa raqabah, angkat lehermu. Khusyuk itu bukan menundukkan leher, namun khusyuk itu adanya di hati. Jadi hatinya itu dulu yang mesti kenal sama Tuhannya. Karena sholat itu bahasanya ma'rifah, mengenal Tuhan. Kalau hatinya sudah kenal Tuhan, maka fisik luarnya bakal khusyuk. Nah, kalau Tuhannya tidak dikenal, tidak dipahami, tidak dimengertikan keadaan Tuhan, ya mana bisa khusyuk. Maka sholatnya kita sejauh ini masih dalam keadaan sholat yang biasa-biasa aja, belum bernilai kualitas dalam pandangan Tuhan. Ya. Maka sisi sholat yang baik itu adalah adanya khusyuk sama hudur. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, Allah itu menerima sholat dari seorang hamba itu sesuai kadar khusyuk, bukan banyaknya, bukan seperti sholat qiyamul lail 100 rakaat kangyar gitu. Itu bisa jadi kurang manfaat dibandingkan 2 rakaat cuma hadir gitu. Apa ayatnya? Allazi lupa ayatnya. Dia belum asun amalan. Dia berdoa ahsanu amalan. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ahsanu amalan. Ayyukum ahsanu amalan. Ini kalau ditinggal begini jadi agak oleng, Bu, lupa amalannya. Ya, Allah menciptakan ya kematian, kehidupan, ya,
Iya, untuk menguji ya. Di antara kalian mana yang paling bagus amalnya? Bukan paling banyak amalnya itu. Paling bagus. Nah, paling bagus ini adalah tahsin, keindahan, kesempurnaan dalam ibadah zahir batin. Ya, zahir batin. Artinya apa? Ini menjadi PR buat kita agar kita juga harus memperhatikan keadaan khusyuk dan khudur. Ya. Sebagaimana dulu ya, ada satu perkataan oleh Abu Darda ya. Kana yusma'u aziru qalbi Ibrahim Khalili Rahman, kata beliau. Dahulu ya didengarkan atau terdengar suara hatinya Ibrahim Al-Khalil Ar-Rahman. Ya, idza qama fi salat min masiratin ila khaufan min rabbih. Dulu ada seorang ulama namanya Khalil Ar-Rahman, ya, suara hatinya itu terdengar oleh orang sekitar bergemuruh. Ya, ketika dia hendak mengerjakan sholat. Ditanya, ya, kok bisa begitu? Ini suara hati berkhuf kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, takut. Nah, ada lagi seorang ulama ketika dia pengen sholat, wajahnya pucat, menguning. Ditanya, kok bisa-bisanya ente wajahnya pucat menguning? Maka dia jawab, ente nggak tahu. Ini sekarang kita mau ngadep siapa? Mau ngadep siapa? Nah, berarti ini kan suatu perbedaan yang sangat jauh sekali. Nah, makanya as-shalah al-ma'rifah. Semakin seseorang itu mengenal Tuhannya, maka semakin ziyadah rasa takutnya. Nah, jadi sunnahnya betul al-khusyu' al-hudur fi shalah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih anugerah kita bisa mendapatkan keadaan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, kemudian sunnah berikutnya ada khulu fi sholati binashatin. Kemudian masuk ya di dalam sholatnya itu dalam keadaan gairah, semangat. Artinya ketika hadir waktu sholat itu dia masih menunjukkan sikap antusias, ya, bergairah, girang, senang gitu. Dan Rasul mengatakan, "Idza ra'aitum rajulan yata'adda fil masjid fashhadu lahu bil iman." Kata Rasul, kalau kamu melihat ada orang, ya, sampai masjid itu demen, senang dia, apalagi ketika azan masuk, dia langsung bergembira, hatinya rindu, bersiap-siap. Apa namanya itu, semua aktivitas langsung dipenggal saat itu juga. Ya, fashhadu lahu bil iman. Saksikan oleh kalian bahwasanya dia ya adalah sosok hamba yang beriman. Nasyad, semangat, girang, senang. Maka kata sebagian kaum sholihin, hidup ini nunggu sholat, jangan kebalik. Jangan sholat nunggu kerja. Ya, mestinya adalah ya waktu kita sebetulnya hakikatnya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Tugas kita sebetulnya. Adapun setelah ibadah itu baru cari kesibukan. Nah, antara waktu subuh sama zuhur kan lumayan tuh, berapa jam tuh Pak Busdar? Ada kurang lebih 7 jam kan? Kurang lebih ya. Nah, cari kesibukan. Dari nunggu zuhur, nyari kesibukan apa ya gitu? Dari duit, silakan. Nah, tapi ketika menjelang waktu sholat bergegas. Nasyad ya, bergairah, semangat. Nah, kalau bisa jangan lepas waktu, itu memang nggak semangat itu. Setengah jam sebelum masuk waktu tuh cakep tuh. Kalau bisa dapatin sunnah gobliyahnya itu, sunnah muakkadnya. Jadi kalau bisa ya, kalau nggak bisa, bisa. Ya. Kemudian sunnah berikutnya dukhulu fiha bi faraghi qalbin.
dia masuk di dalam pengerjaan waktu sholat itu dengan kosongnya hati. Ya, sementara ya kesibukan urusan duniawiyat dilepaskan aja dulu, diistirahatkan. Urusan sepatu nomor 35, 37 yang keselip, dibojok segala macam tuh, dibuangin tuh. Ya sementara tuh bunda-bina tuh pesanan-pesanan mie, cilok, jus sementara dikosongkan dulu. Jangan sampai kebawa di dalam sholat. Ini pas takbir ingat ya, kembali orang belum balikin segala macam dan gitu, macam-macam. Nah kalau bisa faraghu qalbi, dikosongkan hatinya. Tadi kan khusyuk itu di mana? Di hati. Kalau hatinya banyak masukan, banyak muatan segala sesuatu, maka mustahil bisa mendapatkan khusyuk dalam ibadah. Carut marut ibadahnya, luar biasa itu. Kadang kalau kita nggak punya kesibukan, masih suka kemasukan tuh, ada aja. Yang mengganggu itu ada aja. Luar biasa sholat itu. Bahkan nih kata ulama, kalau kita punya kehilangan sesuatu, ya sholat obatnya. Ingat insya Allah. Ya, nyari barang hilang, tidak ketemu. Di mana nih barang nggak dapat? Maka segera sholat. Maka karena setan paling nggak demen ya, nggak tambah sholat. Sunnah berikutnya, antu ada awal waktu, dilaksanakan sholat itu di awal waktu. Waktu fadilah, waktu yang paling utama. Meskipun beberapa dibagi berapa waktu, ya yang paling afdal waktu fadilah. Dan ingat, jangan sesekali melalaikan sholat yang nggak ada uzur. Ancamannya wel itu kata ulama sebagai mengatakan ini satu lembah yang ada di tengah-tengah neraka jahanam. Orang yang dengan sengaja melalaikan sholatnya dimasukin ke dalam itu. Mau tidak mau, suka gak suka, perenang di dalam itu. Lagi maknanya wel itu celaka, ya binasa, sial. Meskipun dia sholat, ya karena sholatnya lalai, tempatnya di situ, dibuang. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang mana mereka sholatnya dalam keadaan lalai itu. Sholat aja lalai, sholatnya bisa binasa bu. Hanya alasan dia dengan sengaja menunda-nunda waktu sholat. Padahal nggak ada alasan, nggak ada uzur. Antu ada awal waktu, dilaksanakan sholat sunnahnya adalah mengerjakan di awal waktu. Juga kata ulama mengatakan orang mengerjakan sholat awal waktu itu pertama dia bisa mendapatkan 3 keutamaan, ya, mendapatkan rahmat dari Allah, berkah dari Allah, ampunan dari Allah. Itu 3 nih, dapat jaminan sholat di awal waktu. Mau dapat rahmat, ampunan, keberkahan, kerjakan di awal waktu. Kalau seandainya ditunda, maka satu di antara itu bakal hilang. Tidak dikerjakan semuanya, nggak sholat umpama, maka 3-tiganya hilang. Sayang. Tujuan hidup ini apa sih? Pengen mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau ada rahmat, jamin rahmat, ajib udah nikmat. Hidup berkah, wow, insya Allah. Apalagi dapat ampunan. Kalaupun mati selamat gitu. Kalau hidup dia senang, mati selamat. Itu yang kita pengen, Bu, betul. Nah, adanya di awal waktu sholat. Maka selamat bagi Pak Buzdar yang menjadi imam zuhur kan. Masya Allah, tabarakallah. Sholat sedikit, nggak apa-apa. Musur, nggak apa-apa. Tuh. Jadi begitu, ya. Kemudian antu ada jama'atun, ya. Sunnah berikutnya dilaksanakan sholat tersebut dalam keadaan jamaah. Ya, al-jamaah rahmah kata Rasulullah. Berjamaah itu ya mengundang rahmat Allah Ta'ala. Besar kemungkinan atau berpotensi sholat kita bakal diterima kalau berjamaah. Ya, sangat luar biasa. Jauh perbandingannya dengan kita sholat sendirian. 27 derajat dan derajatnya 25 derajat perbedaannya. Nggak bisa dikejar dengan sholat dengan keadaan sendirian. Jamaah tuh sunnah, ya. Kemudian disunahkan juga al-harsu 'alal jama'ati katsirah, ya,
bersemangat, hiris ya, berkeinginan ya atas jamaah yang banyak. Juga termasuk sunnah. Sunnah dalam sholat berjamaah yang mana paling banyak itulah yang paling afdal. Kecuali kata ulama ada satu masjid emang nggak ada penghuninya, kita sholat di situ tujuan untuk memakmurkan, itu lebih afdal. Karena jatuhnya apa? Memakmurkan, menghidupkan. Masjid Sibulan, masjid umpama Nurul Mubin umpama gitu ya, banyak jamaahnya nih. Tapi masjidnya Al Mustafa nggak ada orangnya tuh. Maka kita makmurkan meskipun sendiri itu lebih afdal, kata ulama begitu. Ya, karena tadi menghidupkan masjid yang mati itu lebih besar pahalanya. Ya. Seperti di kampung-kampung kami itu ya isinya apa? Kalau masjid yang nggak ada isinya itu biasanya kambing sama sapi. Itu pelataran masjid itu penuh dengan tai kambing. Subhanallah, tabarakallah. Makanya ini doakan, insya Allah per 3 bulan kembali ke sana dakwah. Doakan Ustaz, ada donatur hari Minggu besok akan jumpa sama beliau, ternyata mengundang perhatian banyak orang. Dakwahnya Ustaz Rani Ghazali. Ya katanya mau ngasih high es apa? Jadi wah kayak Ustaz beneran. Ya gitu. Dan kemudian nanti Ibu tolong bantu Bu kalau mau ngasih mukena ya Al-Quran juz yang terpisah. Nah jadi masjid yang besok akan didatang itu masjid-masjid yang kosong. Kemudian beberapa preman-preman sudah ada pegang. Karena memegang preman yang paling ditakutin. Kemarin beberapa hari sering teleponan sama beliau, baik Ustaz, antum kesini saya ngaji antum, saya ajak jamaah saya, tim preman-preman, alhamdulillah. Karena beberapa wilayah udah masuk Bu. Ada ini sepertinya lebih masif insya Allah. Kemudian ditambah lagi ada dukungan, ada orang kaya tempat itu dia mobilnya banyak, katanya dia mau ngasih akomodasi Ustaz. Ongkos bolak-balik yang dibutuhkan dakwah siapa aja ini katanya, tapi wallah belum tahu. Ini kalau memang benar besok ya alhamdulillah, besok hari Minggu ketemu kalau jadi ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, ada lagi sendiri kalau ini kan mereka mau ikut andil silakan aja, tapi ya seandainya pun nggak ada nggak masalah juga ya, tetap jalan insyaallah. Enggak saat insyaallah dia orang soleh sama kayak itu ya. Ini masjid kami yang di kampung-kampung itu, apalagi dari Bengkulu ke arah Lampung Puro itu banyak yang kosong, banyak tidak berpenghuni, dan isinya ya termasuk satu yang ngekirim itu masjid 5 waktu nggak ada azan, Ramadan nggak ada yang puasa, bayang nggak ada yang puasa Ramadan. Ini besok nih, bukan besok ya, waktu pesannya kurang, ditelepon sama salah seorang orang sono, kalau Ustaz saya punya mertua pengen umroh, sholat gak bisa. Kalau ngajarkan sholat ke Ustaz, saya punya mertua mau umroh, sholat gak ngerti. Dia mau umroh gak ngerti sholat. Ajib kan bilang nih. Iya masalahnya nih gak keburu waktu, Anda mesti pulang ke Jakarta. Anda bilang ya minta maaf nanti next insya Allah. Kapan berangkatnya? Agustus. Waduh kayaknya gak ngejar, gak ngerti sholat. Subhanallah. Dan sudah setia usia sudah 50-an. Maka aneh berkesimpulan yaudah kayaknya memang aneh punya hidup aneh bagi sono kayaknya 3 bulan sekali. Karena nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang sono kayaknya. Nah tapi di situ ya Nabi Abdullah pengen ngikut. Aneh Bib, sono nggak ada bisyarahnya, Habib nggak ada amplopnya. Kita bakal masuk hutan-hutan, masuk wilayah pedalaman, ya nggak ada amplopnya Bib. 2 minggu apa meninggalkan anak ini gimana bisa nggak gitu? Nggak ada ini. Uang itu yang ajib dakwah, mana bilang susah, nggak bakal kuat ya. Kalau nggak ada amplopnya. Anak kebetulan ya udah mulai nabung sih pelan-pelan gitu. Ya dia ada di masjid ya, dilaksanakan sholat juga di masjid kalau bisa jamaahnya, sunnahnya begitu. Dalam kitab Takrir dikatakan sholat jamaah itu dapat 7 atau 6 keutamaan ya. Yang pertama
diselamatkan dari was-was. Yang kemudian kedua, pahalanya sangat besar. Yang ketiga, selamat dari sifat kemunafikan. Ila akhiri, aneh nggak apa lagi? Ada 3 lagi. Gitu. Itu ya kurang lebih begitu. Artinya ini bicara jamaah ya. Tapi yang paling afdol jamaahnya di masjid. Kalau memang mentok, sulit atau punya mepet, ajak kita punya bini, punya anak ya, sholat berjamaah. Berapa banyak kita punya bini? Ajak semuanya jamaah gitu. 3, 4 kumpulkan di jamaah gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Itu ada bos Madura, orang kaya, rumahnya kayak istana. Dia punya 4 bini kali ya. Dikumpulin di situ semua gitu. Subhanallah, itu luar biasa. Enak jamaahnya nih, nggak mesti ke masjid kan? Hah? Tuh, betul. Ya, itu ada di berita di YouTube. Subhanallah, enak jamaah nih. Kalau aneh masih ke masjid, karena nggak ada ekor sekarang. Nggak ada bini, entah kemana. Ya, jadi aneh masih ke masjid gitu. Nah, kalau bukan adalah beberapa waktu di rumah. Kemudian al-hirsu 'ala al-masjid afdal. Nah, berjamaah di masjid lebih afdal. Ya, lebih afdal, lebih utama. Apalagi kita bertetangga sama masjid. Ya, kata Rasul, enggak ada salat bagi mereka yang bertetangga di masjid kecuali masjid. Dalam mana kata ulama tidak afdal, bukannya enggak diterima salatnya. Enggak afdal mereka salat sedangkan dia bertetangga di masjid. Depannya masjid atau sampingnya masjid seperti anak tuh, depannya masjid. Kalau anda paksakan sholatnya di rumah gitu ya, tanpa ada uzur, maka kurang afdal sholat anda di rumah. Masjid di masjid. Al-hirsu 'ala shalah khalfal imam. Nah, bersemangat atau antusias, berkeinginan ketika ia sholat di belakang imam. Ambil posisi. Ini tentu ya kalau bisa datangnya sebelum azan. Tapi kalau datangnya mepet azan kita baru siap-siap, baru baru ngendus atau baru kamar mandi, ya nggak dapat itu. Apalagi beberapa masjid kita ini kan cepat biasanya itu antara azan sampai iqamahnya. Kecuali pondok pesantren, biasanya agak lama sedikit. Biasa nunggu kiainya segala macam. Al-Mutakin. 20 menit? 10 menit setelah azan. Oh, setelah azan. Lumayan itu. Tapi kan terkadang gini, nggak sesuai dengan angka yang tertera. Kadang masih 3 menit udah iqamah aja. Sebagai masjid yang gitu. Iya, kadang nggak berlaku juga sih. Masih 3 menit padahal. Wow, udah. Komat. Marah, ada yang marah. Di Al-Mutakin. Nah, bagus begitu. Iya. Harus kesepakatan berarti kan. Cakep. Jadi kasih peluang mereka untuk sholat tahiyatul masjid, gobelia segala macam. Dan satu ini, pentingnya sholat tahiyatul masjid sebagai tambahan nih. Kalau memang kita nggak sempat mengerjakan tahiyatul masjid, tiba-tiba nih kita masuk tahiyatul masbuk atau sudah berjalan tuh sholatnya, antum sholat fardu sesuai dengan ta'yin nama sholatnya itu berikut dengan sholat tahiyatul masjid digabungkan. Boleh kan? Boleh jawabannya. Boleh menggabungkan sholat ada dengan adanya waktu sama sholat yang tidak ada waktu. Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid itu nggak ada waktunya, bebas kapan aja. Masuk masjid boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh menggabungkan sholat yang ada waktu sama yang tidak ada waktu. Gitu ya. Zuhur umpamanya nggak sempat tahiyatul masjid, langsung sholat gobelia fardu zuhur berikut dengan sunnah tahiyatul masjid, itu sah boleh. Atau nggak sempat kita gobelia zuhur, boleh nggak diqodho bareng ba'diyah dijamak? Boleh kata ulama. Tapi kata sebagai ulama juga antara gobelia sama ba'diyah kan sama-sama punya waktu. Ulama yang mengatakan tidak boleh kalau sama-sama punya waktu. Gobelia di mana? Sebelum zuhur, ba'diyah setelah zuhur. Nah ini kita dapat kebetulan masuk nggak sempat gobelia, boleh nggak dikodok? Sebagai ulama mengatakan boleh, atau dijamak nanti pas ba'diyah zuhurnya. Tapi
Ada yang mengatakan nggak boleh karena dia punya waktu tersendiri, dia juga bantu. Jadi ulama berbeda pendapat, boleh diamalkan, mau dikerjakan boleh nggak juga boleh. Apalagi, nah, itu kalau bisa dikerjakan sebab sunnah qobliyah dia juga menambal kekurangan dalam sholat fardu kita. Dalam makna di sini kalau fardunya kita ada yang cacat, dalam makna tidak khusyuk, tidak khudu, hati kita itu sholat ditambah dengan qobliyah dia. Kemudian apalagi al-hirsu 'ala shalah khalfal imam, belakang imam. Kalau bisa nih ngambil posisi belakang imam. Ini kalau kita bisa datang lebih awal. Al-hirsu 'ala idrakil taharrub bil imam. Nah, upayakan ya mendapatkan idrak taharrub ihramnya imam. Berbarengan tuh kalau bisa. Ulama mengatakan orang kalau bisa sholat berjamaah imam mendapatkan tahrimnya imam itu selamat dari sifat kemunafikan selama 40 hari. Selama 40 hari dia bisa berjamaah mendapatkan tahrimnya imam selamat dari sifat kemunafikan. Bahkan ada satu kisah subhanallah tabarakallah, ada seorang santri demen sama bini kiainya. Demen sama bini kiai. Ya digoda nih bini kiai. Sudah ada si memang di santri ini. Lantas disampaikan ke bininya, pada suaminya. Suamiku salah seorang santri teman sama saya. Siapa? Si Bulan bin Bulan. Ya udah, nanti saya temuin dia. Kata si kiainya, kalau ente pengen sambinannya, syaratnya gampang. Ente sholat berjamaah bareng sama saya selama 40 hari mendapatkan ihramnya saya, tahrimnya saya. Mampukah Anda? Kalau mampu, nikahin bini saya. Saya ceraikan bini saya, Anda nikahin. Ya sudah sepakat gitu. Sepakat, benar, masya Allah tabarakallah, diikutin tuh. Kebetulan dikerjain dapat satu santri 40 bareng sama imam. Dapat yang kerjain sholat berjamaah bareng sama imam. Setelah 40 hari, ya, ketika selesai, Allah cabut rasa syahwat dari hati seorang hamba tersebut, si murid. Itu namanya bini kiai tadi. Ya, diganti dengan ladat beribadah, halal beribadah, diganti dengan manis iman. Artinya kalau pengen mendapatkan lepas dari kemunafikan, kemudian mendapatkan lezat iman, itu bisa mengerjakan sholat berjamaah per hari bersama mendapatkan tahrim imam. Karena yang mencegah kita mendapatkan manis ibadat adanya kemunafikan di hati kita. Termasuk pendidikan hawa nafsu tadi, mengerjain jamaah selama 40 hari. Kemudian apa lagi? Ayatiyal masjid qabla adzan. Mendatangi masjid sebelum adzan berkumandang. Ini sunnah. Kalau bisa ya. Adzan zuhur jam berapa? 12 kurang berapa? Kurang 10 menit ya? Tuh. Kalau bisa datang sebelum adzan. Jujur saya sangat jarang mengerjakan ini gitu kan. Karena merasa dekat malah menyepelekan. Tapi kalau di kampung anak di Gunung Sir, kota mana kan jauh masih, maka seringkali datang sebelum adzan. Berarti itu pilihan misalnya. Kalau mau sholat sunnahnya di rumah, yang bisa datang di rumah. Gimana? Kalau mau sholat qobliyahnya di rumah, berarti nggak bisa rapi juga. Iya kan, sunnahnya kata Rasul kan termasuk apa? Qobliyah kalau bisa di rumah kan? Qobliyah ba'diyah di rumah itu sunnah. Berarti pilih salah satu sunnah semua dua nih. Ya, qobliyah sunnah pengerjaan di rumah. Kalau enggak nanti gini, qobliyah di masjid, ba'diyah di rumah. Juga ya termasuk ya sunnah-sunnah yang lainnya ya, makmurkan duha segala macam. Di rumah sendiri tuh Pak Misdar, jangan di rumah aja. Ayyujaddida wudu'ah li kulli salatin, memperbaharui wudu pada setiap sholat. Ya tuh. Memperbaharui artinya dia masih punya wudu, bukan dalam keadaan batal ya. Yujadid tajdid itu dia masih dalam keadaan punya wudu. Maka nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau pengen mendapatkan nur atau nanti sebagai tanda yang kuat dikenal sama Nabi di agama adalah ketika dia masih punya wudu, dia wudu kembali. Niatnya bagaimana tajdid? Cukup dengan niat nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a, jangan pakai raf'al hadas. Kenapa? Karena hadasnya sudah terangkat. Kamu masih punya wudu kan? Wudu pertama belum batal. Ya, maka wudu kedua waktu tajdid cukup nawaitul wudu'a. Aku niat
wudu, ya itu termasuk yujaddid, tajdid, memperbarui wudu. Nah ini nanti berkahnya adalah nur, ya dia punya badan tuh penuh dengan cahaya. Orang kalau dalam wudu tuh ada tanda khusus ya. Bagus nih. Di rumah wudu lagi nih. Maka saya sering kali itu kalau ziarah-ziarah ke masjid-masjid, masjid punya wudu, saya sering mengulang ada wudu dalam makna tajdid untuk ambil barakah setiap masjid yang didatangi. Ziarah ke sini, ziarah ke situ, usahakan tetap wudu gitu, ngambil barakah daripada masjid setempat atau tempat ziarah setempat, karena ada keberkahan di situ. Ada doa yang terus mengalir tempat itu. Apalagi ditanamkan seorang jasad yang ma'rifah, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ayusaja ratibatul qabliyah, juga sudah mengerjakan rawatib qabliyah. Kerjain loh qabliyah 2 atau sunnah muakkad 4 rakaat seperti zuhur. Ya qabliyah zuhur 4 rakaat muakkadah, boleh 4 sekaligus, boleh 2 boleh. Lupa tuh sunnah ada 12 salat sunnah. Kalau dikerjakan, antum ngerjakan duha nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, witir nggak tinggal, kemudian qabliyah ba'diyah nggak tinggal, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Wah, subhanallah tabarakallah. 41 di witir. Wah, luar biasa. Apalagi kalau tahajud gak tinggal. Tahajud itu dalam doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa kharji mukhraja sidqin waj'alni min sultan nasira. Itu satu pembahasan dalam Quran itu, waj'alni min sultan nasira. Hati-hati mengganggu ahli